kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surah Al-Mutaffifin ayat 4 dan ayat 6, bertubi-tubi ayat Al-Quran menceritakan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwasanya sungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, berat hari itu, beratnya luar biasa, karena penentuannya surga atau neraka, nggak ada opsi, nggak ada tengah-tengah, harus di sini nikmat abadi atau di sini azab yang menyakitkan dan menyedihkan, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb alam semesta. Juga Asy-Syura ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, hai Muhammad, supaya kamu memberikan peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah, dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, seluruh dunia, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpulnya manusia atau hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan pasti pada saat itu akan masuk ke dalam surga, dan segolongan lagi pasti masuk ke dalam neraka. Tidak ada pilihan yang lain. Sekarang penentuannya, teman-teman, hati-hati. Jangan pernah terpengaruh dengan lisannya orang-orang di sekitar kita. Pujian dia, hinaan dia, cacian dia hanya sepanjang lidahnya. Kamu alim ya, kamu hebat ya, kamu gagah ya, kamu kaya lah. Itu hanya sepanjang lidah. Jangan itu membuat kita lalai, nggak ada gunanya sama sekali. Atau bahkan mungkin dia menghardik dengan kata-kata yang tidak baik, mencaci maki. Allah mengajarkan, kalau ada orang seperti ini, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang bodoh mengajak bertengkar, tinggalkan saja, kata Allah. Nggak usah dilayani. Nggak ada waktu untuk menyanyiakan waktu kita kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Para ulama salaf kita memaksimalkan waktu mereka per detiknya, dari kegiatan ibadah ke ibadah apalagi, terus begitu. Sampai seseorang di antara mereka berharap tidak ngantuk malam hari supaya bisa beribadah semalam suntuk, karena tahu ini akan terjadi hal-hal yang akan besar nantinya. Para sahabat Abu Darda, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain semuanya, mereka sering menangis tiba-tiba tanpa sebab. Lalu ditanya oleh orang-orang sekitarnya dari para tabi'in, ada apa? Anda ini menangis, bukankah Anda sahabat Rasulullah? Maka jawaban mereka, sungguh bekal kami sangat sedikit, perjalanan masih panjang, tidak ada jaminan amal kami sudah diterima walaupun kami sudah melakukannya. Mungkin ya, ada kekurangan-kekurangan dalam amal tersebut, kita tidak pernah tahu, dari khayalan sholat, dari ini, dari itu, dari riya dan seterusnya. Ini berbahaya. Kalau para sahabat bisa khawatir begitu, bagaimana dengan kita, teman-teman sekalian? Harusnya kita lebih jeli dan lebih hati-hati lagi. Alhamdulillah, dengan kemahamurahannya Allah, Allah memberikan fasilitas yang namanya taubat, mudah sekali dilakukan. Tinggal mau meninggalkan perbuatan salah, jadi orang baik-baik, itu saja. Patuhi jalannya Allah, maka Allah masih bisa mengampuni itu kesalahan-kesalahan. Walaupun apa yang sudah kita sia-siakan sudah rugi sendiri. Artinya kalau pernah kita selama 10 tahun lalai terus berbuat dosa, dan dalam 10 tahun itu ada orang lain yang sudah berbuat amal ibadah, sudah puasa Senin Kamis, sudah puasa, sudah hadir majelis ilmu, sudah sholat 5 waktu di masjid, sementara kita lalai, maka tentu berbeda antara kita dengan dia. Itu secara akal sehat pastinya. Jadi jangan sampai kita menganggap semua orang sama tingkatannya, tidak. Tapi bukan mustahil dengan amal-amal yang tersisa setelah kita taubat akan meninggikan derajat kita. Bukan mustahil. Merengek, memohon, tamak terhadap rahmat Allah diperintahkan, dianjurkan. Dalam surah Zalzalah yang sangat masyhur, ayat 1 sampai ayat 8, satu surah lengkap, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, semuanya yang ada kuat, tambang-tambang segala suatu batu-batu yang kuat di bawah tanah semua terbongkar pada hari itu. Dan manusia bertanya,
Mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian kepadanya. Pada hari itulah manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat biji zarrah, biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Al-An'am 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Al-ayat. Yang mereka nanti-nanti, kapan mau taubat nih? Kapan yang kafir itu mau beriman kepada Allah? Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Tidak ada yang lain. Berarti keras kepala, nggak mau taubat, nggak mau baik, nggak mau berubah, nggak mau meninggalkan dosa-dosa. Kalau gitu tunggu aja malaikat mau datang. Atau kedatangan Rabbmu, atau pada hari kiamat lebih dahsyat lagi. Atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Ya, tanda-tanda sebelum terjadi hari kiamat. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Ada beberapa ayat di sini akan disebutkan berhubungan dengan masalah prosesi terjadinya kiamat dan tanda-tanda. Cuma dalam buku Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar rahimahullah, beliau menggabungkan semuanya, jadi bercampur baur dalil. Makanya saya akan bacakan dulu semua dalilnya, dan nanti kita akan coba susun prosesi kejadian kiamat itu sendiri. Sekarang ayat yang dibacakan adalah ayat yang berhubungan tentang masalah salah satu tanda-tanda hari kiamat besar. Jadi ada 11 tanda-tanda kiamat besar yang disepakati oleh para ulama. Salah satunya adalah ini ya. Surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Sampai sini saya tahan dulu dan kita akan jelaskan 10 atau 11 tanda-tanda kiamat itu. Bagi teman-teman yang memegang bukunya bisa melihat di halaman 86. Saya akan bacakan hadisnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2901. Jadi tanda-tanda kiamat itu ada besar ada kecil. Tentu kalau tanda-tanda kiamat kecil banyak sekali. Di antaranya hadis riwayat Muslimnya juga yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai aku diutus menjadi Nabi. Hitunglah 6 tanda-tanda kiamat. Ini kecil. Lahirnya aku, diutusnya aku, dan meninggalnya aku. Berarti sudah ada 3 dan sudah terjadi. Kemudian akan tersebarnya ya, penyakit taun, dan ini sudah terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu. Terbebasnya Palestina di zaman Umar radhiyallahu anhu, gitu kan. Kemudian pembebasan negeri Persia terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Berkumpul semua itu. Jadi 6 tanda-tanda ini sudah kelihatan semuanya. Tanda-tanda kiamat yang kecil sudah terjadi, ada yang sedang terjadi sekarang dan ada yang belum terjadi. Kalau yang sedang terjadi seperti misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang mengganti nama-nama minuman keras dengan nama-nama lain. Contoh seperti sekarang misalnya menggantinya dengan istilah-istilah lain. Ya nama inilah, ya merek itulah, ya cuman sekian 5% alkoholnya dan seterusnya. Hadis yang lain, tidak akan terjadi kiamat sampai zina tersebar, dianggap biasa, dan juga banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan, dan juga minuman keras dianggap sebagai minuman yang biasa. Hadis sahih semuanya. Jadi ini semua kita lihat depan mata kita sedang terjadi, ya sedang terjadi. Kemudian yang belum terjadi itu seperti misalnya kalau tanda-tanda kiamat kecil terakhir sekali namanya Malhamah Kubra, peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Yang ini disebutkan panjang lebar dalam hadis Bukhari, lebih dari 3 lembar kalau tidak salah. Hadis ini berbunyi, kata Nabi SAW, kalian akan bersatu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ini sebenarnya lebih tepatnya orang-orang Rum, ya, orang-orang Nasrani. Mereka akan bersatu, kalian akan bersatu dengan mereka untuk memerangi satu kaum, tapi tidak disebutkan kaum ini siapa.
Yang jelas kita akan bersatu satu waktu dengan kelompok-kelompok Nasrani ini, kemudian kita bersatu memerangi satu kaum. Allahu alam siapa mereka. Sebagian ulama beristihad mengatakan komunis, ada yang mengatakan kapitalis dan segala macam istilah, tapi kita beriman bahwasanya itu akan terjadi. Ringkas cerita, kalian akan memenangkan peperangan, pasukan tahaluf ini, sekutu ini akan menang. Kemudian setelah itu bubarlah semua pasukan dan tersisa pasukan di negeri Syam. Dan dari hadis ini juga ulama sekarang mengatakan kasus Syria ini akan berakhir dengan sendirinya, karena memang hadis ini menjelaskan adanya ketentraman di negeri Syam, ya, sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar. Pada saat itu pasukan muslimin, ya, sedang pulang ke negeri Syam bersama dengan pasukan Bani Asfar ini, ya, suku yang dikatakan dari bangsa Romawi. Kemudian mereka mengangkat bendera salib sambil mengayunkan dan mengatakan, kamilah yang telah memenangkan peperangan ini, maksudnya kekuatan Nasrani. Maka yang muslim sempat, teman-teman mereka mengatakan, ini kan kita sekutu, bagaimana caranya kalian mengaku, ya, memenangkan sendiri. Terjadi cekcok di antara mereka. Lalu kata Nabi SAW, akhirnya segelintir muslimin yang ada di situ Allah karuniakan mereka mati syahid, terbunuh semua. Lalu hari kedua beberapa muslimin bersatu untuk, ya, berperang, dan mereka juga dikaruniakan Allah mati syahid. Hari ketiga berkumpul lagi muslimin untuk mereka berpegang pada satu kesepakatan untuk tidak akan membiarkan bahwasanya orang-orang Nasrani menganggap menang sendiri. Maka akhirnya hari ketiga pun mereka diikram oleh Allah, dikaruniakan syahadah, mati syahid. Nanti hari keempat barulah berkumpul seluruh muslimin dari seluruh penjuru bumi. Lalu terjadilah perang besar antara kalian dengan Bani Ahmar, dan mereka dibawa naungan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan mereka dibawa 80 negara. Jadi perang besar-besaran. Dan di dalam kegiatan orang-orang Nasrani, di sebagian pastor dan pendeta, mereka menamakan akan terjadi nanti perang salib besar, puncak daripada penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita sebagai orang muslim bukan sedang memicu emosi untuk mempersiapkan diri, tapi memang ini hadis Nabi SAW, wahyu yang menyampaikan kita akan berperang melawan mereka, dan ini perang besar-besaran seluruh dunia akan terjadi. Maka kalian pun akan berperang, tapi tidak disebutkan waktunya berapa lama, sampai pasukan kalian menembus wilayah Rum dan kalian berhasil menjebolkan temboknya dengan takbir dan tasbih, berzikir. Dan tembok ini sebagian ulama mengatakan adalah Vatikan, karena memang satu-satunya markas orang-orang Nasrani yang menggunakan pintu gerbang. Kalau dibuka dianggap ada sebuah keputusan penting, kalau ditutup berarti sudah segala macam, ya, yang mereka kultuskan sekarang. Temboknya itu akan rubuh dengan takbirnya muslimin. Sebagian ulama hadis mengatakan karena banyaknya jumlah pasukan sampai akhirnya suara mereka begitu bergemuruh dan akhirnya meruntuhkan tembok itu. Allahu a'lam, itu makna hadis. Kemudian pada saat itulah syaitan, iblis menjelma jadi manusia, lalu teriak di tengah-tengah pasukan muslimin berkata, wahai muslimin, Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Dajjal sudah keluar di tengah-tengah kalian. Maka teriakan ini membuat pasukan muslimin, mereka tahu benar pada saat itu hadis Nabi SAW yang berbunyi, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, maka selamatkanlah diri kalian walaupun ke gunung-gunung, gitu kan. Janganlah seseorang dari kalian berkata imannya kuat lalu dia sengaja menemui Dajjal, akhirnya dia menjadi pengikutnya. Jadi para mujahidin tahu masalah itu. Mereka bukan tidak berani, tapi mereka mengikuti sabda Nabi SAW. Maka mereka pun akhirnya pada pulang masing-masing. Kata Nabi SAW, mereka pun bubar ke wilayah masing-masing. Pada saat mereka tiba di wilayahnya, ternyata Dajjal tidak ada. Itu berita dusta. Dan pada saat itulah Dajjal keluar. Dan Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Tanda-tanda kiamat besar yang pertama. Jadi ini akan terjadi. Ini sekaligus saya menitik beratkan, ya, tidak bolehnya sembarangan orang ngomong. Sekarang soalnya ada beberapa orang, semoga Allah berikan hidayah, menentukan tahun, ya, akan terjadi kiamat. Bagaimana caranya menentukan tahun nih? Ini tanda-tanda depan mata kita masih ada yang belum terjadi. Dan ini peperangan besar seluruh dunia, ini nggak main-main, ini bukan perang 1-2 hari. Ini peperangan yang besar sekali, gitu kan? Jadi Allahu alam kita masih menemukan atau tidak. Tapi yang jelas menurut tanda-tanda sekarang, kita masih ada di fase-fase tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi. Tapi kita menyampaikannya, gitu kan? Yang jelas ini sesuatu yang masih Allahu a'lam berapa lama, tapi dari hitungan tahun tidak mungkin 20-30 tahun. Bukankah banyak orang menebak-nebak tahun 2000 sekian akan kiamat, 2000 sekian akan kiamat. Ini semua dari mana? Kita punya kiai dan guru kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita tanda-tandanya ada. Sebelum terjadi kiamat, tanda-tanda itu tidak akan terjadi kiamat. Kemudian kita akan masuk menjelaskan teman-teman sekalian tanda-tanda kiamat.